Mengapa harga sayur mayur hancur? Video yang mengundang perhatian. Ada apa pedagang membuang sayuran dagangan? Untuk mengecek kebenaran fakta, sukarelawan Spirit Tani menyusuri jejak pedagang dan bertemu dengan petani di Desa Dauhan, Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk mengetahui kondisi budidaya dan tata niaga sayur dan buah. Desa di lereng Gunung Slamet yang memiliki panorama indah dengan kondisi jalan naik turun ini, mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani hortikultur sayur mayur. Menuju ke Desa Dauhan, kami melihat ternyata benar ada lahan kosong tempat pembuangan sayur oleh pedagang. Pedagang yang berasal dari daerah lain jengkel karena sayuran mereka tidak laku. Harga sayur hancur. Daripada tidak laku dan tekor biaya angkut, sebagian pedagang membuang barang dagangan. Pedagang bingung mau menjual sayuran kemana. Permintaan sayur merosot drastis selama pandemi corona. Dijual ke daerah lain seperti Cilacap, Kuningan, Cirebon, konsumen juga sedikit. Bahkan pasar sayuran di dekat Desa Dauhan yang biasa ramai pedagang dan konsumen sepi. Sebagian orang takut pergi ke pasar. Kebutuhan sayur untuk hajatan dan hotel juga nyaris nihil. Sementara sebagian besar pedagang sayuran menggunakan sistem tebas atau borongan sebelum panen. Seperti Ibu Daimah dari Dukuh Igirkowok Dauhan. Nanam piyambak napa Pak? Tumbas. Oh, tumbas. Nggih. Berarti pakul nggih. 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 Harga sayur di Desa Dauhan memang bervariasi karena bergantung biaya angkut dan transportasi. Di level petani, satu karung atau waring berisi 60 kg kubis cuma Rp10.000 atau Rp160 per kilo yang lokasi lahannya di atas. Sementara untuk lokasi dekat jalan, harga per karung kubis Rp15.000 atau Rp250 per kilo. Sementara di level pedagang desa, harga kubis Rp500 per kilo untuk kualitas bagus. Di pasar kecil, harga kubis Rp750 per kilo. Sementara di toko online bervariasi di berbagai kota dari Rp5.000 hingga Rp7.500 per kilo. Menawi regi murah pripun, Bu? Ini rugi, Pak. Nggih, maksudnya rugi nggih. Nggih. Sistemnya tebas napa pripun? Tebas. Oh, tebas. Nggih. Petani sayur biasanya menanam sayur tumpang sari, bertanam kubis dengan tomat dan hortikultur lainnya. Biaya produksi kubis mencapai Rp2.000 per kilo, dan jika tumpang sari karena subsidi antar tanaman Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilo. Itu pun menggunakan lahan sendiri yang tidak dihitung sebagai komponen biaya bersama tenaga petani. Petani makin nelangsa karena harga pupuk urea mahal dan langka. Biasanya sekantung urea Rp115.000, sekarang melambung menjadi Rp350.000 atau Rp1.500 per kilo, melonjak 4 kali lipat menjadi Rp6.500. Petani Pak Daun
dari Dukuh Cilik Desa Dauhan bingung dengan harga sayuran yang terjun bebas dan paling parah pada tahun 2020 ini, terutama pada musim pandemi corona. Ia berharap harga sayur bisa kembali normal dan mendapat dukungan dari pemerintah agar harga pupuk dan obat terjangkau petani. Bareng pokoknya musim Covid lah gitu. Pandemi ini tuh dekat-dekatan itu pun angel lah. Oh, itu sedereng itu ya boten ya Pak? Sedereng mending lah. Ya ada wajar ya Pak ya? Ya lumrah lah. Berarti kan pun kayak 6 sasi dan murah. Wah selama ini Covid nih. Ya, mudah-mudahan pemerintah juga saged niki ngatasi niki lah kepripun sarane dan petani sayur niku nggih kinten-kinten sampun kayong kewalik-walik terus lah. Regi-regi sayuran nggih kinten-kinten saged saya lah stabil. Terus bahan-bahan niku bahasane obat, pupuk, gini kok nggih kinten madan di rendah lah. Jadi ini kan imbang nih kali hasil sayurnya lah nih. Dampak dari hancurnya harga sayur, kehidupan ekonomi petani makin sulit. Petani terpaksa melego aset seperti motor atau kredit untuk modal usaha. Sejauh ini belum ada peran koperasi hasil pertanian yang mengolah dan memasarkan hasil sayuran. Pembinaan dari penyuluh untuk pasca panen dan kemungkinan mencoba produk sayur yang lebih bernilai belum maksimal. Tidak mudah bagi investor untuk memberikan nilai tambah melalui industri pengolahan hasil sayur. Berita resmi statistik pada awal September 2020, nilai tukar petani NTP bagi hortikultur Indonesia turun signifikan, lebih rendah dari subsektor lain. Apa ini sinyal lampu merah? Padahal sektor pertanian termasuk sektor andalan saat pandemi corona untuk menampung sektor informal di pedesaan. Petani berharap ada kebijakan dari pemerintah yang lebih melindungi petani. Dengan segala keterbatasannya, petani akan tetap setia bertahan menjadi petani hortikultur. Sekarang harga hancur, tetapi musim datang semoga harga kembali normal semakin bagus.